Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Tornado, pada kesempatan kali ini kita akan membahas contoh-contoh soal dari efek fotolistrik. Langsung saja kita ke contoh soalnya. Contoh yang pertama, berkas cahaya sebesar 4000 angstrom dijatuhkan pada permukaan logam untuk membebaskan elektron dari permukaan logam dengan energi ambang sebesar 2,1 elektron volt. Besar energi kinetik elektron adalah. Nah, kira-kira apa yang dipahami dari soal tersebut? Yang pertama, kita kasih garis bawah. Di sini ada 4000 angstrom merupakan nilai dari panjang gelombang. Panjang gelombang dengan simbol lambda ini adalah lambda dari foton atau cahaya. Nilainya adalah 4000 angstrom. Nah, ada yang tahu berapa nilai angstrom? 1 angstrom dibacanya angstrom, yaitu 10 pangkat min 10 dalam satuan meter. Jadi 4000 angstrom kita ganti atau kita konversi ke dalam meter jadi 4000 kali 10 pangkat min 10 atau 10 pangkat min 10. Di sini ada angka 4000. 4000 merupakan 4 kali 10 pangkat plus 3. Maka kita buat notasinya menjadi 4 kali 10 min 10 ditambah nolnya 3, maka nilainya min 7 dalam satuan meter. Yang berikutnya, di sini terdapat energi ambang. Energi ambang yang besarnya yaitu 2,1 elektron volt, simbolnya dengan W0, yaitu 2,1 elektron volt. Nah, ini dibacanya adalah elektron volt. Elektron volt. 1 elektron volt yaitu sebesar 1,6 kali 10 pangkat min 19, sehingga nilainya menjadi W0 2,1 dikali dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19 Joule, maka nilainya adalah 3,36 kali 10 pangkat min 19 Joule. Pertanyaannya, tentukan nilai dari energi kinetik. Nah, kira-kira pakai persamaan apa tadi? Nilainya adalah nilai EK dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan EK sama dengan energi foton dikurang dengan fungsi kerjanya. Nilai W0-nya kita sudah memperoleh nilai sebesar 3,36 kali 10 pangkat min 19. Lalu apa yang belum ada pada soal tersebut? Yang belum ada adalah nilai dari energi foton. Nah, dengan menggunakan persamaan energi foton H dikalikan dengan C per lambda, karena kita memperoleh besaran lambda. Nah, kita masukkan ke sini, maka persamaannya menjadi H kali C per lambda dikurang dengan fungsi kerja. Kita masukkan nilai H-nya 6,6 kali 10 pangkat min 34. Kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8 dibagi dengan nilai lambda sebesar 4 kali 10 pangkat min 7 dikurang dengan nilai 3,36 kali 10 pangkat min 19.
Cara menghitungnya bebas. Boleh disederhanakan, misalkan ini 6,6 dengan 4. Kita bagi dua-duanya dengan angka 2 ya. Jadi ini dibagi 2, tinggal 2. 6,6 dibagi 2, 3,3. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Lalu kita kalikan dengan ini. 3,3 kali 3, maka nilainya adalah 9,9 kali min 34 ditambah 8 ditambah 8, maka nilainya 10 pangkat min 26 dibagi dengan 2 kali 10 pangkat min 7 dikurang 3,36 kali 10 pangkat min 19. Yang ini kita bagi. 9,9 dibagi 2 adalah 4,95. Kemudian pembagian pangkat di sini. Jika pembagian pangkat, maka pangkatnya dikurang. Maka hasilnya min 26 dikurang min 7, maka nilainya sebesar min 19 dikurang dengan 3,36 kali 10 pangkat min 19. Maka hasilnya adalah kita kurang bagian nilai koefisiennya 1,59. Untuk pangkat tidak berubah, yaitu 10 pangkat min 19 dalam satuan joule. Oke, sampai sini. Jika ada kurang paham, silahkan tuliskan dalam kolom komentar. Contoh soal yang kedua, kita perhatikan di sini. Frekuensi ambang logam besarnya 12 kali 10 pangkat 14 jika logam dijatuhi sinar ultraviolet dengan frekuensi 15 kali 10 pangkat 14 Hz atau Hertz. Energi kinetik maksimum elektron yang dibebaskan. Nah, sekarang kita pahami pada soal tersebut ada besaran apa saja yang diketahui. Yang pertama adalah di sini terdapat frekuensi ambang diketahuinya. Maka yang pertama adalah F0 sebesar 12 kali 10 pangkat 14 dalam satuan Hz. Ini 14. Kemudian di sini terdapat sinar ultraviolet atau namanya foton dengan nilai frekuensi foton yaitu 15 kali 10 pangkat 14 Hz. Lalu pertanyaannya, tentukan besarnya energi kinetik. Pada pertemuan sebelumnya, nilai EK dapat kita tentukan dengan menggunakan persamaan energi foton dikurang dengan fungsi kerjanya. Masing-masing energi foton dan W0 dapat kita tentukan dengan menggunakan besaran yang ada nilai frekuensi. Jadi yang energi foton, kita gunakan nilai energi foton sebesar H kali F. Dan fungsi kerja juga kita menggunakan nilai W0 yang besarnya H kali frekuensi ambangnya. Jadi masing-masing kita ganti ke sini, disubstitusikan, maka persamaannya akan menjadi H kali F dikurang dengan H kali F0. Lalu terdapat nilai H yang sama, maka bisa dikeluarkan H-nya, F dikurang dengan F0 untuk mempermudah cara pengerjaan. Dengan nilai H adalah konstanta sebesar 6,6 kali 10 pangkat min 34. Lalu kemudian frekuensi fotonnya di sini adalah 15 kali 10 pangkat 14 dikurang dengan 12 kali 10 pangkat 14. Sekarang kita kerjakan bagian dalam. Di sini ada 15 dan 12 kita kurang, maka jadinya adalah 3 kali 10 pangkat 14. Sekarang kita perkalikan ini dengan ini.
maka hasilnya adalah 3 kali 6, 18 gantung 1. 3 kali 6, 18 tambah 1 jadinya 19, komanya 1 ya, 19,8 kali min 34 dengan 14 kita jumlahkan. Karena perkalian adalah penjumlahan pangkatnya, maka hasilnya di sini adalah 10 pangkat min 20 dalam satuan joule. Atau bisa kita buat ke dalam notasi, kita geser komanya ke depan, maka bertambah positif 1, min 20 ditambah 1, jadinya 1,98 kali 10 pangkat min 19 joule. Oke, sampai sini untuk contoh soal yang kedua. Contoh soal yang ketiga, grafik energi kinetik frekuensi foton pada efek fotolistrik dapat ditunjukkan dengan bagian vertikal merupakan nilai energi kinetiknya dan bagian horizontalnya di sini adalah nilai frekuensi. Pada video sebelumnya bahwa frekuensi yang berpotongan dengan bidang horizontalnya ini disebut dengan frekuensi ambang dari logam tersebut. Sedangkan frekuensi yang berpotongan atau yang menunjukkan nilai energi kinetiknya di sini merupakan nilai frekuensi foton yang dijatuhkan atau yang ditembakkan pada logam katodanya. Dari grafik ini dapat disimpulkan bahwa nilai frekuensi ambangnya adalah 5 kali 10 pangkat 14 dalam satuan Hz, dan frekuensi fotonnya adalah 6 kali 10 pangkat 14 Hz. Lalu yang dicari, tentukan besarnya EK di titik P. Persamaan EK dapat diselesaikan dengan menggunakan persamaan energi foton dikurang dengan fungsi kerjanya. Energi foton kita gunakan nilai yang menggunakan besaran frekuensi, yaitu EF sama dengan H kali F. Dan W0 juga kita selesaikan dengan menggunakan besaran yang terdapat frekuensi ambang, atau P0 sama dengan H kali F0. Atau kita langsung sederhanakan, persamaannya menjadi H dalam kurung F min F0 dengan H sebesar 6,6 kali 10 pangkat min 34, dan frekuensinya adalah 6 kali 10 pangkat 14 dikurang dengan frekuensi ambang sebesar 5 kali 10 pangkat 14. Lalu kita selesaikan bagian yang ada di kurung. 6 dikurang 5 adalah 1 kali 10 pangkat 14. Lalu kita kalikan ini dengan ini, maka nilainya adalah 6,6 kali 10 pangkat. Pangkatnya perkalian, ingat selalu dijumlahkan. Maka nilainya 10 pangkat min 34 ditambah 14 adalah minus 20 dalam satuan joule. Jadi besar EK di titik P adalah 6,6 kali 10 pangkat minus 20 joule. Oke, sampai sini cukup mudah. Jika ada pertanyaan silakan tuliskan dalam kolom komentar. Jika video ini sangat bermanfaat, silakan tinggalkan like dan subscribe, dan jangan lupa untuk share